Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari subkelompok 1 Latsar CPNS 2022 Angkatan 56 akan menyampaikan materi mengenai wawasan kebangsaan. Anggota kelompok kami yaitu yang pertama Abdul Rahman Nasruddin, yang kedua Andi Tenri Kawareng, yang ketiga Dwi Oktarani, yang keempat Fahrul Rozi, dan yang kelima Gana Firsta Yosika. Berikut penyampaian materi dari kami. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang timbul atas kesadaran diri sebagai warga negara akan diri dan lingkungannya dalam hidup berbangsa dan bernegara. Istilah wawasan kebangsaan pertama sekali muncul sebagai tekad dari masyarakat Indonesia untuk bebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa asing seperti oleh Jepang, Belanda, dan Inggris. Berbicara tentang wawasan kebangsaan, maka tak lepas dari pilar negara, karena keduanya bertujuan untuk menciptakan persatuan dari seluruh masyarakat Indonesia. Adapun 4 pilar negara tersebut adalah yang pertama Pancasila, kemudian yang kedua UUD 1945, yang ketiga NKRI, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pedoman untuk hidup berbangsa dan bernegara yang terdiri atas 5 sila. Yang pertama ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan yang kelima adalah keadilan. Kemudian kelima sila tersebut dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk hidup. Kemudian yang kedua adalah UUD 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis yang dijadikan acuan untuk sistem pemerintahan atau konstitusional di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah NKRI. Terbentuknya NKRI merupakan hasil perjuangan para pahlawan kita pada masa lalu yang diraih dengan semangat dan tekad untuk merdeka secara bersama-sama. Kemudian yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan masyarakat Indonesia yang artinya berbeda-beda dan beragam-ragam tetapi tetap satu jua. Nah, keempat dari pilar negara tersebut menjadikan Indonesia untuk tetap bersatu walaupun dengan beraneka ragam suku, budaya, dan latar belakang. Bela negara sebagai ASN dapat diwujudkan dengan cinta tanah air bagi ASN, yaitu setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia serta pemerintahan, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Sebagai warga negara terpilih, ASN harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebangsaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, selalu menjadikan para pahlawan sebagai sosok panutan dan mengambil pembelajaran dari setiap kebaikan yang telah dilakukan para pahlawan, selalu mengutamakan produk-produk Indonesia baik dalam kehidupan sehari-hari maupun mendukung tugas sebagai ASN. Setelah itu, kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memegang teguh prinsip netralitas ASN, mentaati, melaksanakan, dan tidak melanggar semua peraturan perundang-undangan bagi ASN, menggunakan hak pilih dengan baik dan mendukung terselenggaranya pemilu yang mandiri, jujur, adil, dan lain-lain. Setia pada Pancasila sebagai ASN dapat diwujudkan dengan memegang teguh ideologi Pancasila, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, menjadi agen penyebar nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat, dan rela berkorban untuk bangsa dan negara sebagai ASN dapat diwujudkan dengan sikap dan perilaku antara lain memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta bersedia secara sadar untuk membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Kemampuan awal bela negara, yaitu dapat juga diaktualisasikan dengan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, mengutamakan pemimpinan berkualitas tinggi. Terima kasih. Menumbuh kembangkan kesadaran bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia. Berdasarkan ulasan sejarah pergerakan kebangsaan dan sejarah bela negara, terlihat bahwa nilai-nilai dasar dari bela negara bukanlah merupakan nilai-nilai kekinian.
melainkan nilai-nilai yang diwariskan dari pendahulu sejak era pergerakan nasional hingga era mempertahankan kemerdekaan. Ancaman yang dihadapi generasi pendahulu jelas berbeda dengan ancaman bela negara yang dihadapi negara saat ini. Kesadaran bela negara perlu ditumbuhkan dari kecintaan pada tanah air Indonesia, tanah tumpah darah Indonesia yang menjadi ruang hidup bagi seluruh warga negara Indonesia. Kesadaran bela negara perlu diaktualisasikan dengan aksi dan tindakan nyata berupa kemampuan awal bela negara. Tentunya kemampuan awal bela negara ini tidak boleh diartikan secara sempit, namun kita harus melihat dari segi luas bahwa kemampuan awal bela negara tidak terbatas pada bagaimana membela secara fisik, melainkan bagaimana mengimplementasikan ilmu-ilmu yang masing-masing warga negara miliki berdasarkan profesi masing-masing. Dengan mengaktualisasikan profesi masing-masing warga negara itu telah menjadi awal dari bela negara yang sangat dibutuhkan oleh negara. Dengan kompetensi dari profesi masing-masing warga negara berhak dan wajib untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dari kecintaan tanah air dikembangkanlah keinginan yang kuat untuk berbuat yang terbaik untuk negeri dan sadar menjadi bagian dari negara yang berjalan terus menuju cita-cita dan tujuan nasionalisme. Sehingga itulah mengapa pentingnya perlu ditumbuh kembangkan kesadaran dan bela negara. Sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu sistem nasional yang berfungsi untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional dari sebuah negara. Selain itu, sistem ini merupakan upaya pembangunan administrasi negara yang pada hakikatnya bertujuan untuk menyempurnakan sistem dan proses dalam keberlangsungan kegiatan atau penyelenggaraan negara, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan administrasi negara sebagai pendukung berjalannya sistem dalam sebuah negara. Calon aparatur sipil negara diharapkan dapat menjelaskan bentuk negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, makna persatuan dan kesatuan dalam penyelenggaraan negara, pandangan terhadap sejarah bangsa, pentingnya persatuan dan kesatuan negara, serta pengamalan nilai-nilai Pancasila. Salah satu bentuk nyata dalam peningkatan sistem administrasi adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila, seperti percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, adil dalam mengambil keputusan, menghargai anak umat beragama, mengerjakan sesuatu secara tim, dan masih banyak yang lainnya. Di mana semua ini merupakan salah satu bentuk nyata peningkatan dari sistem administrasi negara. Demikian penyampaian materi wawasan kebangsaan dari kelompok kami. Jadilah putra-putri terbaik bangsa dalam perjuangan mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sesuai dengan posisi dan peran masing-masing dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.